Salam, perkenalkan saya Dona Jonata, salah satu dosen jurusan arsitektur di Universitas Lampung. Video ini saya buat sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yakni dokumen PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu pada semester ganjil 2023-2024, yakni adalah mata kuliah struktur bangunan 3 dengan kode ARS 620-212, memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari teori 2 dan praktek 1. Mata kuliah ini bersifat wajib pada semester 3. Kuliah ini mencangkup konsep, yakni konsep dasar terkait struktur bangunan bertingkat 2 lantai dengan fungsi rumah tinggal, di mana mahasiswa akan diberikan pengetahuan bagaimana metode pengerjaan, terampil menggambar bangunan bertingkat sederhana dengan gambar detail tentunya, kemudian pemahaman terkait konstruksi struktur, teknologi bangunan, kemudian hubungan dengan mekanikal, juga keunggulan material yang digunakan khususnya untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai. Sebagai tugas berbasis proyek, maka mahasiswa akan diberikan 2 kasus, yakni yang pertama adalah bagaimana rencana pondasi dan detail, serta bagaimana struktur utama dari bangunan tersebut yang dilaksanakan sebelum mites, dan yang kedua adalah sesudah mites, yakni bagaimana struktur dari atap. Topik yang dibahas yakni karakter terkait soft drawing dari gambar struktur, pondasi, plat, balok, dan kolom, kemudian pattern pola struktur, tangga, kemudian atap struktur baja dan dengan bentang yang lebar, kemudian pekerjaan finishing, serta evaluasi pekerjaan. CPMK dari mata kuliah ini yakni mampu menganalisis sistem struktur bangunan bertingkat sederhana, kemudian memahami struktur secara detail terkait balok, kolom, dan juga plat, tentunya dalam terkait teori, kemudian bagaimana merancang struktur yang memperhatikan kestabilan dari kekuatan, kekakuan, efisiensi, dan praktek, serta mengintegrasikan struktur tersebut agar bangunan menjadi estetis, kemudian efisien dan aman. Kemudian untuk praktikum, bahan kajiannya yakni keterampilan menggambar pondasi, footplate, keterampilan menggambar balok, kolom dan plat, keterampilan menggambar detail ruang, keterampilan menggambar detail tangga, kemudian keterampilan menggambar atap dengan material baja, kemudian kaitan dengan utilitas, kemudian keterampilan menggambar kusen dengan material aluminium, kemudian keterampilan menggambar finishing pekerjaan. Metode pembelajaran mata kuliah ini akan menggunakan blended learning, yaitu pembelajaran secara sinkronis dan asinkronus. Sinkronus yaitu kuliah dengan menggunakan luring dan daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan asinkronus yaitu yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan secara kolaboratif dengan teknologi LMS V-Class yang sudah difasilitasi oleh Universitas Lampung. V-Class akan berisi terkait informasi, juga bisa terkait dengan materi, serta video pembelajaran, atau bisa dilakukan untuk pengumpulan tugas, baik itu tugas kecil maupun tugas besar. Kemudian teknik penilaian akan menggunakan teknik berdasarkan rubrik yang sudah disepakati oleh tim secara bersama-sama. Kemudian penilaian tugas secara struktur dan berkelompok. Kemudian untuk indikator penilaian, yaitu terkait kualitas terhadap gambar dan juga logika struktur yang baik dan benar dan dapat diimplementasikan pada praktek nyata. Untuk menentukan nilai akhir, yaitu dengan persentase, yang dimana persentase tersebut yaitu terkait dengan tugas besar 40%, tugas kecil 15%, UTS 10%, UAS 15%, dan partisipasi mahasiswa itu sendiri yakni 20%.
Berikut adalah rekaman perkuliahan yang akan disampaikan. Salam, kita bertemu kembali ke dalam perkuliahan struktur bangunan 3 di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait pondasi, yaitu pondasi telapak ya. Kemudian pondasi batu kali yang sudah kalian pelajari juga di struktur bangunan sebelumnya. Sebelumnya kita memperlihatkan kembali terkait RPS gitu ya, rencana pembelajaran semester. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait hubungan antara kolom, kemudian juga plat, dan juga balok. Ketiga elemen itu tidak bisa terpisahkan ya, karena sangat terkait antara satu sama lain. Kalau dalam gambar kerja DED ya, itu dia digabungkan biasanya, gitu ya. Tapi biasanya mahasiswa mau mudah ya, jadi dipisah gitu supaya lebih tebal gitu ya. Tapi sebenarnya dia lebih ringkasnya dia digabung, makanya dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Bisa dilihat dari RPS ini fokus dari struktur bangunan ini ya, struktur utamanya gitu ya. Kalau di arsitektur itu ada struktur bawah, struktur utama, struktur atas gitu ya. Tapi jika dalam sipil itu hanya struktur bawah dan struktur atas sebutannya. Jadi ini kita sebenarnya membahas struktur atas gitu ya. Kalau di sipil cuma ada 2 ya. Jadi ini hanya berbicara terkait struktur atas ya, digabung. Secara garis besar gambar struktur adalah ini gitu ya. Makanya ini dijelaskan dalam 2 pertemuan gitu ya. Oke, nanti kita akan adakan juga terkait tugas ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu, pendahuluan terkait 3 elemen ini. Baik. Bisa dilihat di sini ya. Ya kita masih di pertemuan ketiga ya, bisa dilihat di sini adalah kolom, balok, plat lantai ya dari gambar ini ya. Ini kayak gimana backcastingnya terlihat gitu ya, nggak nutupin dari baloknya. Jangan tertipu, ini buat tukang bisa bekerja aja supaya nyaman, makanya dibuka begini ya. Jadi belum ditutupin, nanti naik gitu, naik ke sini di gambarnya. Saya mau nunjukin gambar balok aja dulu gitu ya. Membahas balok. Oke, kenapa SB3 ini penting menurut saya? Karena ketika kalian lulus nanti berpraktisi ya sebagai arsitektur, kalian lebih banyak mendapatkan job adalah rumah tinggal bertingkat 2 gitu ya. Yang sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya ya, jobnya lebih banyak ke bangunan bertingkat 2. Makanya struktur itu sebenarnya penting gitu ya. Penting, tidak hanya desain. Kalau S1 kan mikirinnya konsep, desain ya di studio. Tapi struktur itu juga penting, gimana mewujudkan gagasan konsep Anda itu ke dalam sebuah bangunan gitu ya, ke dalam sebuah bangunan yang utuh gitu ya, supaya terjadi imajinasi ini utuh, itu strukturnya harus diperhatikan gitu ya. Jadi high rise building emang nggak bisa dapat gitu ya, tentu bisa ya, saya berharapnya kalian bisa dapat juga, tapi kan kita kemungkinan terbesar ya kalian dapat jobnya itu ya bangunan bertingkat 2 gitu ya. Kenapa bertingkat 2? Karena yang punya duit pasti bangunannya dua lantai gitu ya, atau 3 lantai pakai lift. Biasanya yang pakai lift itu ya ada juga di materi ini saya berikan yang menggunakan lift. Itu yang lebih banyak duitnya gitu ya. Jadi harus tahu, harus menguasai sekali kalian terkait ini. Oke,
Di sini saya langsung case study terkait gambar ya, langsung aja gitu ya. Saya bahas pertama tadi ada balok, kemudian saya mau tidak runut memang karena saya pikir ini harus diperhatikan dulu terkait pola penempatan kolomnya. Kita bisa dilihat di sini saya sudah kasih line warna merah menunjukkan dia terus terjadi gitu ya. Pola itu dilakukan di lantai 2, dilakukan juga di bagian ya kalau dilihat di gambar ini ada warna hitam ya. Ini ada warna hitam, ini ada warna hitam gitu ya. Itu bukan maksudnya kolomnya muncul. Ini hanya menunjukkan aja, tapi sebenarnya di gambarnya itu dia garis putus ya, nggak muncul ke dalam bangunan. Kalau warnanya hitam itu kan muncul begitu. Tapi yang jelas ini nunjukin bahwa posisi kolom di sini dilakukan juga di sini. Kemudian dilakukan juga di sini posisinya untuk yang terakhir ring bak ya. Gitu. Oke, ya ini figurnya ya dari kolom itu yang T, yang L, yang I gitu ya figurnya. Jadi dari figur ini tidak masalah kalau kolomnya itu pipih tapi baloknya melebihi kolom itu. Dimensinya terlihat ya. Yang jelas kita ngambilnya di tengah atau di rata atas karena terkait tampilan di bagian fasad. Kalau ini fasad terluar ya. Kalau masih di dalam berarti di as. Tapi kalau dia di luar itu rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah gitu misalnya gitu ya. Tapi khusus untuk yang I ya ada hubungan nih. Kenapa ini nggak searah semua? Kalau ini landscape, yang ini landscape juga dong. Yang ini landscape, nah sesuai dong. Landscape sesuai ya. Tapi kok ini nggak landscape juga gitu ya? Kenapa ini lurus? Jadi kalau kita kasih hubungannya itu dia lurus begini kan? Nah besinya tuh kayak gini gitu ya. Madep ini lebih lebar dia mengikatnya. Begitu juga ini ke sini lebih lebar mengikatnya gitu ya. Jadi ketentuan seperti itu. Oke, ini menunjukkan bagaimana balok dalam potongan. Nampaknya sama seperti SB2 ya. Tidak jauh berbeda, hanya ini bertingkat tapi menunjukkan sebuah plat. Plat dan balok terlihat. Ini di garis baloknya itu lebih tebal, garis potongan lebih tebal. Ingat ya, yang terpotong tebal. Sederhana aja, tapi kalian lakukan di gambar tugas-tugasnya ya sebelumnya itu tidak dilakukan demikian gitu ya. Jadi harus banyak latihan supaya lebih bisa gitu ya membuat gambar potongannya menjadi lebih baik gitu ya. Kalau arsitektur biasanya maunya yang tidak teknis gitu ya. Tanahnya langsung gradasi gitu ya, kemudian platnya biasa aja, kemudian kasih orang, kemudian menunjukkan perilaku di sana gitu ya. Biasanya tidak lengkap, potongannya tidak menunjukkan struktur gitu ya. Jadi idealnya tetap harus seperti ini. Nah, seperti ini dia menunjukkan balok pembagi ya, ada balok pembagi begini. Kenapa balok pembagi tetap harus diberikan? Dia sebuah ruangan, ini balok ya, membentuk kotak, itu sudah cukup kuat gitu ya. Tapi karena dia perlu perkuatan lagi karena ini terlalu besar, maka dia perlu ada balok pembagi di bagian dindingnya itu gitu ya. Oke, kemudian bagaimana balok di posisi tangga ya, yaitu pendetilan-pendetilan yang harusnya kita bisa pelajari lagi. Nah, tangga nanti kita akan diskusikan, masih belum sampai ya. Di pertemuan keberapa kita akan bahas lebih ke tangga ya, tapi yang pasti tangga ada balok di bagian bawahnya, kemudian ini ke sini ya, apa perlu ada balok di sini, apa hanya baloknya hanya berada di ujung sini gitu ya. Oke. Ya, jumlah balok pada plat ya terlihat pada potongan itu sebenarnya utuh gitu ya, sesuai dengan rencana balok yang kalian buat. Jangan sampai tidak konsisten gambarnya gitu ya. Ini yang pakai Archicad ini lebih ini nih, lebih terintegrasi biasanya pakai program Archicad itu ubah satu
terubah juga potongannya gitu ya. Ubah di bagian denar, rencana baloknya terubah juga potongan. Oke, kemudian ya profilan-profilan itu tambahan aja untuk estetika ya, tidak signifikan sekali pada struktur. Jadi itu hanya profilan saja untuk keindahan gitu ya, pengaruhnya. Yang jelas dia ada balok yang juga di area jendela. Jadi kemarin kalian kan bangunannya tidak bertingkat ya, balok di atas jendela juga ada. Yang dikatakan itu adalah balok latte gitu ya. Nah, ini juga dilakukan di lantai 2, ada juga gitu. Fungsinya ya sama, balok latte juga, walaupun di lantai 2 gitu. Ya. Kemudian balok itu dilunjutkan di atas, ring balok 1 ya, ini di bagian atas ini, di dak ini. Kemudian ring balok 2 ya di sini. Nah, ada berapa kali rencana baloknya, bisa nambah lagi gambarnya gitu ya, menambahkan itu gitu. Oke, ini wujudnya ya, wujud balok yang sudah dicor. Misalnya kita lihat balok pembagi, dia lebih kecil, kemudian ini balok utamanya dia gitu ya, lebih kecil karena dia membagi gitu. Nah, bisa nggak terjadinya ketika dilepas backcastingnya yang ininya lebih panjang, yang ininya malah pendek, bisa nggak seperti itu? Bisa gitu ya, terjadi bisa. Makanya harus teliti terhadap gambar gitu. Pas selesai lepas backcasting baru kaget gitu ya. Kalian kalau nggak ngerti backcasting ya, tadi di gambar pertama tadi kan ada yang kayu-kayu tuh. Nah, nutupin balok itu backcasting ya, supaya dia cetakannya bagus gitu ya. Ya sesuatu yang sepele biasa aja, tapi terjadi demikian gitu ya, begitu lepas backcasting gitu. Makanya harus tidak terjadi gitu ya. Biasanya dibiarkan aja kalau terjadi hal kayak gitu. Ini lebih panjang ke bawah ya, seperti terputus gitu. Untungnya bisa ditutupin sama plafon ya, jadi nggak kelihatan. Oke, jadi hasil tes ini bagus, terlihat ya, tidak kropos gitu ya. Berarti dia cara pengocorannya dia lebih bagus gitu ya. Ini ada ininya, mutu betonnya gitu ya. Ini mutu betonnya. Dia menggunakan mutu ini ya, terlihat. Kenapa dia menggunakan mutu gitu ya? Ini harus kita cari, harus kita mengerti bahwa bangunan 2 lantai itu sudah memperhatikan kualitas gitu ya. Kalau 2 lantai itu biasanya dia K250 ya, tentunya ini. Nah ini ya. Jadi nanti pengetesannya pakai uji SLAM ya, namanya itu apa? Abram ya, Abram yang kerucut, bentuknya kerucut gitu ya. Terus dimasukkan di situ, kemudian dilepas. Dia tingkat kepadatannya seperti apa. Kalau dia terlalu banyak ini gitu ya, itu nggak sesuai, dikasih meteran gitu ya. Dia sesuai nggak dengan standarisasi gitu ya. Kemudian setelah dia sesuai, baru masukin ke cetakan besi ya, namanya besi, ditunggu 28 hari gitu ya. Ketika 28 hari sudah selesai, itu dipakai alat untuk menekan. Ketika ditekan itu keluarlah angka digital gitu ya. Dari angka digital itu baru dia pakai rumus ini, muncullah angka 277 gitu ya. Artinya ya nggak sesuai dengan ini ya, K250, berarti jelek gitu. Enggak lah, nggak mungkin gitu ya, kan lebih kan, berarti kualitasnya lebih, tidak tidak kurang di K250, berarti sesuai pesanan gitu, intinya sesuai pesanan gitu. Oke, ini wujud kolom pipihnya tadi ya, bisa dilihat di sini ya, dirangkai ya secara konvensional di area
dinding pipihnya tidak terlihat ya. Ini sebenarnya favoritnya si arsitek nih ya. Mudah-mudahan kalian mendesainnya pakai kolom pipi nih, kecuali kalian suka yang menonjolkan kolom ya gitu ya. Tapi ini yang lebih populer menurut saya gitu ya. Nah, kita lihat di sini besinya pakai apa ya? Besi, ada besi tapi tidak ulir ya, terlihat ya. Kalau ini jelas lah oke, nggak ulir, tapi ini nggak ulir juga. Tapi dari gambar ini dia ulir nih, besi utamanya. Nah, ulir itu artinya deform. Kalau di kode gambarnya pakai D, D besar. Kalau polos, besi polos dia diameter, itu kodenya diameter, gitu. Oke, ini wujudnya dari gambar kolom itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti seperti struktur bangunan 2 ya. Tinggal kalian extrude ya, dinaikkan begitu ya wujudnya seperti persegi panjang dinaikkan. Ada yang T, ada yang L, ada yang I ya. Bahkan kolom praktisnya pun kita lihat di sini angkanya itu bukan 15 kali 15. Gitu ya. Jadi lebih besar untuk bangunan 2 lantai. Jadi itu harus kalian lakukan. Banyak baca-baca referensi supaya kalian bisa menyesuaikan di lapangan gitu ya untuk bangunan 2 lantai. Makanya 2 lantai itu ya diperhatikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya dari ini tampilan detail seluk dan balok dari lantai itu ya. Bisa dilihat dari sini figurnya lantai 3 tidak jauh berbeda ya. Lantai 3 tidak jauh berbeda dengan lantai 2 tadi ya. Tapi kalau kalian perhatikan secara spesifikasi mungkin penulangannya dia menggunakan ulir semua. Ya, kalau dilihat dari sini kodenya tuh pakai D semua, nggak berani lagi udah pakai polos gitu ya. Nah, kemudian saya mau menunjukkan nih figur dari plat lantai. Jadi kesempatan kita belajar kolom, kita belajar balok, dan kita belajar plat lantai. Nah, ini harus kalian mengerti dulu bentuk wujud pendetilan plat lantai. Adalah bentuknya seperti ini. Terlihat wujud platnya, terlihat besi yang kemungkinan dimasukkan dalam plat tersebut. Figurnya adalah begini, ini figurnya begini. Perhatikan bentuk ini, figur ini adalah bentuk L. Kelihatan ya bentuk L. Terus bentuk L ini akan dimasukkan ke dalam potongan ini. Jadi potongan kuning ini adalah wujud figur plat ini. Besinya ini masuk ke sini. Menampilkan figurnya adalah begini, di atasnya besi ini. Gitu ya. Jadi ada besi L, di bawahnya ada besi I, sesuai ini besi I. Kemudian di bawah besi L itu ada titik-titik kecil, itu menunjukkan besi juga yang terkait dari besi ini. Ya, jadi titik-titik kecil ini adalah besi ini. Gitu ya. Dirangkai ya. Jadi ada 4 susunan besi. Oke, kemudian ada lagi contoh yang lain. Lantainya namanya pracetak gitu, precast gitu ya. Nah, ini bisa juga dilakukan. Kalau yang ini prinsipnya beda kayak yang tadi. Yang ini keliru, yang kayak gini. Wah. Yang kayak gini keliru. Yang kayak gini dia di atas. Tidak nyambung gitu ya. Ini dicor duluan nih gitu ya. Nah, seperti itu ya prinsipnya. Nanti kita akan dalami lagi pracetak ya. Mungkin tidak menjadi fokus utama kita dulu ya di materi kita di pertemuan ketiga ini. Jadi lebih ke ini. Oke, kemudian ini. Ya, ini teknologi yang sedang populer sekarang. Ini dicor duluan, ini backcasting, kemudian ini besinya ya, kemudian diatur begini gitu ya. Ini namanya bondek gitu ya. Ini bondek. Jadi ada 2 sistem yang dilakukan, sistem 1, sistem 2. Tapi ini pun belum baku, masih banyak referensi yang lain yang bisa digunakan untuk memasang bondek itu. Ya, bondek itu dia di bagian bawahnya ada yang bentuk begini ya. Kalau kalian rencananya tidak pakai plafon, lihat ke atas itu, wah bagus sekali gitu ya, terlihat. Nah, kemudian ini pengecoran di bagian atas bondeknya baru ada
seperti wear mesh gitu ya. Dia M berapa dijual ada gitu ya. Standarisasi M-nya gitu ya. Untuk wear mesh-nya. Jadi seperti itu. Kalau yang ini bentuknya dia terputus, yang ininya lurus aja gitu ya. Oke, ini bagian dari wear mesh yang terjadi ya. Saya saya skipkan aja ya, karena kita nggak menjadi fokus. Kemudian ini untuk bangunan platnya. Oke, sekarang saya mau tes kalian salah satu. Coba kalian gambarkan sebuah plat dari bangunan 3D yang saya gambar. Misalnya ada toilet ya. Misalnya di sini. Ada yang mau plat itu tebalnya 12 ya. Ya, ini sebagai salah satu contoh saya coba cari di internet gitu ya. Misalnya ketebalan platnya ya figurnya beginilah gitu ya, kita coba. Oke, ada yang mau maju? Coba yang di belakang, saya tunjuk. Ya, silahkan coba. Di area itu ternyata ada ruang kamar utama dan toilet. Toiletnya di dalam misalnya. Oke. Ya. Toiletnya ya perkiraan aja buat kotak kecil gitu di area modulisasi itu. Nggak usah yang besar banget. Misalnya ini kamar ya. Kotakannya kamar utama. Misalnya begini, ukuran toiletnya cuma begini, misalnya ya. Misalnya dia toiletnya ya cuma begini aja lah, nggak besar gitu ya. Nah ini kan lantainya, nah, kamu terusin ke sini misalnya gitu kan, nah gitu. Misalnya, coba dilanjutin. Bisa. Misalnya kotak itu area toilet misalnya. Gimana platnya? Pertanyaan saya gimana platnya? Yang kasar aja, nggak usah pakai hitung-hitungan, kasar aja. Oke, begitu. Ya, platnya lebih rendah dibandingkan lantai ininya. Kenapa harus lebih rendah? Biar air nggak masuk. Ya, biar air nggak masuk, gitu ya. Biar lebih rendah. Kalau di lapangan itu sekitar 5 cm bisa, gitu ya. Nah, gitu. Biasanya di lapangan ini dibuat seperti dikasih air gitu ya, supaya awet gitu. Tapi di area sini dikasih balok gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini dikasih balok. Oke, terima kasih partisipasinya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sudah belajar ya. Mungkin seperti itu pertemuan ini kita lebih banyak ke praktek. Nanti kita akan coba latihan dulu ke praktek untuk menggambarkan balok gitu ya. Nah, kita coba praktek ini balok, kemudian di minggu depan kita lanjutkan lagi gitu ya praktek kita. Nanti saya evaluasi. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi. Saya ucapkan salam ya. Demikian dokumen PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga dengan persiapan yang matang kita bisa melewati praktikum dan teori dengan baik. Saya Dona Jonata STMT meminta maaf jika selama video terdapat kesalahan pengucapan dan perkataan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sukses selalu.